pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Atma namaste. Pagi ini kita akan membahas tentang fenomena quantum leap yang akan dibawakan oleh Pak Limar Asral. Monggo silakan Pak Limar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada pagi ini. Saya izin untuk share screen dulu. Silakan Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, sebentar. Nah, ini ya, sudah terlihat ya Bu ya? Oke. Iya, bagus. Jadi pada hari ini saya mencoba untuk bercerita sedikit tentang quantum leap. Kenapa ini dipilih? Karena begitu banyak pembahasan yang mengaitkan bahasan di spiritual, kesadaran yang mengaitkan dengan kata-kata kuantum gitu. Jadi saya mencoba untuk berbagi cerita sedikit dari mana asal mula istilah kuantum tersebut. Nah, jadi awal mulanya ini adalah sekitar tahun 1900. Itu diawali oleh Bapak Max Planck ini pada saat beliau sedang meneliti radiasi energi yang dipancarkan oleh benda-benda gitu kan. Dan radiasi energi itu kan berbentuk cahaya. Nah, pada saat itu dipahami bahwa fenomena cahaya ini adalah gelombang, seperti gelombang suara, gelombang saya, dan mungkin kalau kita lihat di air yang paling mudah, gelombang laut atau riak-riak di danau gitu kan. Nah, beliau menemukan kesulitan untuk menjelaskan radiasi energi tersebut. Sampai akhirnya Bapak Planck ini berkesimpulan bahwa ini cahaya ini bisa berperilaku sebagai partikel gitu. Kalau dijelaskan sebagai gelombang, ada beberapa hal yang tidak bisa ditemukan jawabannya gitu. Lalu beliau merumuskan bahwa cahaya ini bisa berlaku sebagai partikel yang berbentuk paket energi. Jadi seperti ada paket-paket gitu ya, seperti ada gelembung yang isinya energi. Paket energi ini lalu beliau beri nama kuanta gitu, atau dalam kalau energinya itu tunggal disebut kuantum. Sehingga kalau yang semula energi itu bersifat kontinu atau memenuhi ruangan itu, ini menjadi bersifat diskrit seperti partikel gitu. Jadi dia paket-paket begitu kan. Nah, itu awal mulanya. Lalu kemudian ini nantinya dipakai oleh Niels Bohr itu. Nah, sebelum itu ada pemodelan atom oleh Rutherford di masa yang sama gitu pada saat itu. Jadi di sini ini mungkin sudah dikenal waktu kita belajar di SMP mungkin SMA ya. Jadi atom itu digambarkan seperti planet itu, matahari yang dikelilingi planet. Ini atom itu ada proton dikelilingi oleh elektron. Ini kan dirumuskan oleh Rutherford. Nah, tetapi di sini kalau misalkan si elektron itu menyerap energi, dia kan berputar, dia bisa berpindah lintasan secara bebas gitu ya. Seperti misalkan pelari yang dari lintasan paling jauh, biasanya kan begitu, dia akan mencoba mendekat ke tengah gitu. Itu kan dia akan bertahap. Kalau dalam elektron itu akan berbentuk mendekati spiral gitu, dia perpindahan ini. Ini adalah yang dipahami awal mula penggambaran atom. Nah, tetapi banyak fenomena atau eksperimen-eksperimen yang bertentangan dengan konsep ini, sampai akhirnya Bapak Bohr, Niels Bohr ini merumuskan bahwa ini mestinya nggak begitu gitu. Memang bentuknya tetap seperti planet begitu, elektron itu mengelilingi proton, tetapi mestinya bersifat diskrit gitu. Bersifat diskrit ini artinya posisi elektron nggak bisa sembarangan gitu. Dia posisinya tertentu. Jadi lintasan ini ada jaraknya gitu. Jaraknya ini tertentu. Ini dia rumuskan menggunakan rumus di situ. IN minus 13,6 elektron volt per n kuadrat ini adalah
bilangan kuantum. Nah, sebetulnya itu awal mulanya. Jadi bilangan kuantum ini diawali, istilah kuantum ini dipopulerkan oleh Bapak Niels Bohr ini pada saat dia menjelaskan lintasan elektron. Ini sebetulnya yang menjadi jadi ramenya lah ya, jadi populer, sehingga nantinya ke depannya banyak orang yang sama mengambil istilah kuantum untuk meneliti benda-benda yang bersifat atomik begitu kan. Nah, kalau tadi di Rutherford itu perpindahan itu kan dia bisa seperti spiral karena dia bisa bebas posisinya, maka di model atom Bohr ini itu tidak bisa karena dia hanya menempati lintasan tertentu. Jadi di tengah-tengahnya ini nggak bisa gitu ada elektron di situ. Sehingga perpindahan antar orbit dari elektron itu harus berbentuk seperti lompatan gitu. Dia pindahnya itu pelompat gitu ya, seperti itu. Nah, dan ini hanya bisa terjadi jika energinya itu sesuai atau mencukupi. Jadi misalkan dari N1 dia yang dekat dengan inti atom, dia berputar di situ elektronnya, lalu kemudian nanti dia menyerap energi ya. Nah ini di sini, sorry. Nah ini yang ini lompatan elektron. Jadi dia itu dari N1 bisa melompat gitu kan, berpindah ke lintasan berikutnya jika dia menyerap energi. Nah, tetapi dia tidak bisa di antaranya gitu ya. Jadi kalau dari N1 dia lompat langsung di N2. Nah, itu istilah lompatan ini sebetulnya hanya memudahkan saja. Yang terjadi sebetulnya bukan melompat gitu ya, tetapi perubahan realitas secara radikal. Jadi elektron yang ada di lintasan awal itu tiba-tiba menghilang gitu. Nah, ini di sebelah kanan ini ada animasinya. Jadi ini kan dia berputar di dalam ya, berputar pelan, lalu ketika dia menyerap energi yang cukup, dia akan melompat, berpindah tempat, jadi bukan melompat seperti berpindah lompatnya seseorang, tapi dia hilang dari lintasan awal, lalu muncul lagi di lintasan yang lain dengan energi yang lebih tinggi, kalau ini terjadi kenaikan, kalau penurunan prosesnya sebaliknya. Jadi dia muncul tiba-tiba saja gitu dari tempat semula, dia muncul tiba-tiba di lintasan yang lebih tinggi. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada dia dari N1, ini bisa ke N2, tetapi nah ini dia bisa juga langsung ke N yang lebih tinggi. Jadi dari N1 bisa ke N3 atau N4. Jadi dia menghilang di N1, muncul lagi di N3 gitu, seperti itu. Nah, ini yang berbeda, yang menjadi perbedaan sangat signifikan dibandingkan model sebelumnya. Kalau sebelumnya kan misalkan planet bumi bergeser, ya kan tidak mungkin tiba-tiba ada di Jupiter gitu kan. Ya, dia pelan-pelan kan, dia ada proses dia berpindah. Tetapi di dalam lompatan elektron ini itu tidak berproses seperti itu, dia seketika gitu kan. Sehingga inilah yang disebut sebagai quantum leap. Jadi lompatan kuantum. Itulah disebut quantum leap, bukan lompatan elektron, karena tadi prosesnya ini bukan meloncat seperti fisik biasa, tetapi menghilang di realitas semula dan muncul di realitas berikutnya. Ini jadi sejarah kenapa menjadi populer awal mulanya adalah dari diawali oleh Bapak Max Planck tadi pada saat dia pertama kali mencetuskan istilah kuantum tersebut, tetapi yang menjadi punggawanya yang paling utama adalah Bapak Niels Bohr ini, karena beliau yang kemudian intensif menggunakan istilah kuantum ini dalam pembahasan fenomena elektron ini. Demikian mungkin sekilas sejarahnya. Lalu, nah ini supaya lebih tergambar ya. Jadi yang seperti tadi, quantum leap itu seperti apa? Jadi ini misalkan di sebelah kiri ini realitas seseorang yang hidupnya mungkin baru mampu membeli sepeda gitu kan. Nah, suatu ketika dengan cara apapun dia berubah realitasnya. Di sini kita gambarkan dia melompat ini untuk mempermudah ilustrasi, sehingga dia muncul di realitas yang baru menjadi seorang yang sudah memiliki kendaraan mobil dalam hal ini. Jadi ini ada suatu loncatan yang sangat jauh gitu, loncatan yang radikal. Jadi ini bukan berarti
perubahan pelan-pelan itu salah, tetapi ini hanya fenomena saja gitu ya. Jadi misalkan kalau kita gambarkan dalam kehidupan saya, kan kita itu berusaha seperti seseorang yang mendaki bukit ya, mendaki gunung. Kita terus berusaha, misalkan dalam hal belajar atau dalam hal mencari nafkah. Ini kan kita berusaha terus-menerus ya, secara gradual terjadi kenaikan tabungan dan lain-lain. Atau untuk belajar nanti lulus jadi sarjana misalkan, itu bisa disebut sebagai proses breakthrough. Jadi kita berusaha untuk mencapai sesuatu gitu kan. Nah, ini bukan fenomena quantum leap, tetapi inilah yang fenomena sehari-hari gitu. Karena di fenomena quantum itu yang menjadi fondasinya adalah energi. Jadi energi elektron kalau di dalam kehidupan berarti energi diri kita. Apakah energi diri kita ini sudah mencukupi? Kan begitu kan? Kalau sudah mencukupi, dia bisa tiba-tiba naik level. Tapi yang terjadi sehari-hari kan kita naiknya sedikit-sedikit gitu kan. Itu tidak salah, tetapi ini adalah suatu fenomena yang lain saja gitu kan. Nah, jadi tentu saja untuk bisa terjadinya lompatan seperti itu, kalau kita tidak ada usaha, ya tidak tahu bagaimana caranya gitu. Artinya kenaikan level energi yang kita lakukan sehari-hari, yaitu termasuk usaha untuk bisa muncul terjadinya quantum leap itu. Nah, ini kenapa kita membahas kok dikaitkan seperti ini? Apakah ini cocokologi kan begitu kan? Nah, ini di sini ada alasannya sebelumnya. Jadi ini bisa kalau kita periksa kembali formula Bapak Planck tadi kan, ini energi sama dengan konstanta Planck dikali frekuensi, sebenarnya itu H ini konstanta Planck yang besarannya adalah 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Jadi bisa dibayangkan minus 34 itu, ini kan joule ini bisa dikonversi ke kilogram meter ya. Jadi 10 pangkat minus 34 meter itu, jadi ya berarti suatu dimensi yang sangat kecil gitu kan, yang sangat yang sangat nggak kelihatan oleh mata lah gitu. Nah, ini memang tidak ada kesepakatan batasnya di mana gitu, nggak ada. Tapi secara populer yang dinamakan fisika kuantum adalah bahasa fisika untuk mempelajari objek-objek yang alamnya di sekitaran konstanta Planck. Maksudnya gimana? Jadi dalam bahasa fisika kuantum itu semua prosesnya itu terlibat dengan konstanta Planck ini. Terlibat. Artinya apa? Artinya hitung-hitungan itu mengandung konstanta Planck yang kalau misalkan ya kita membahas kelereng atau mobil gitu, konstanta Planck ini nggak kelihatan gitu karena terlalu kecil orbitnya. Tapi pada saat membahas elektron, dia bakal signifikan efeknya dari si konstanta Planck ini. Jadi secara kesepakatan tidak tertulis, yang disebut kuantum, fisika kuantum adalah objek di sekitaran konstanta Planck ini. Nah, kemudian di dalam ilmu neuroscience itu ya, ini kan ilmu yang mempelajari sistem saraf, struktur fungsi perkembangan, gangguan atau cara sistem saraf menghasilkan perilaku, pikiran, dan emosi. Dan itu kan ada neuron, dendrit, sinyal, dan lain-lain ya. Nah, kita coba bikin perbandingan di sana. Jadi di sini kan ada tabelnya ya, skala kuantum kita bandingkan dengan skala neuroscience. Nah, karena di dalam neuroscience itu setelah diteliti, proses-prosesnya itu akan melibatkan molekul transmitter. Jadi komunikasi antar sel saraf ini ditransmit sinyalnya menggunakan ion natrium, kalium, dan kalsium, gitu kan. Ini sehingga kita bisa hitung dari sisi energi, kemudian ini tegangan dan panjangnya, ordenya ini masih satu wilayah. Jadi kan dia masih di sini ada 13 elektron volt, kalau itu 0,1, nggak jauh-jauh amat. Sehingga jika demikian adalah sangat logis gitu kan, jika fenomena-fenomena yang terjadi di fisika kuantum ini seharusnya bisa juga berlaku atau bisa teramati di fenomena neuroscience. Neuroscience ini tadi kan membahas perilaku, pikiran, emosi, dan kesadaran. Sangat logis kalau kita mengamati atau nanti ada fenomena yang teramati di kesadaran, pikiran, dan hal-hal semacam itu.
kok mirip-mirip dengan fisika kuantum. Ini alasannya gitu. Jadi nggak sembarang cocokologi gitu ya. Nah, kita coba di sini ada beberapa contoh yang bisa dianggap fenomena quantum leap tadi ya. Di sini ada beberapa contoh. Di sini ada lompatan kesadaran. Jadi yang pertama ini Eckhart Tolle. Ini kan seseorang yang banyak menulis buku tentang spiritual, tentang kesadaran. Jadi beliau juga dalam biografinya mengaku bahwa sekitar usia 29 tahun itu dia mengalami depresi berat yang kemudian tiba-tiba mengalami transformasi gitu, kesadaran mendadak gitu kan. Jadi tiba-tiba dia melihat hidup ini berubah secara radikal dan dia merasakan sesuatu yang ajaib, tiba-tiba merasa damai dan melihat kehidupan ini yang bermakna, sehingga kemudian kan dia banyak menulis buku tentang kesadaran ya. Kemudian ini ada Anita Murjani. Nah, ini juga lebih spektakuler lagi gitu kan, dia mengalami NDA, near death experience, dan pada saat itu dia mengalami sakit kanker gitu. Tiba-tiba dia mengalami koma dan dia merasakan seperti kematian, melihat tubuhnya. Pada saat itu dia merasakan kedamaian, dan pada saat sadar ini tidak lama setelah itu dia tiba-tiba menjadi sembuh, dan sehingga dia menjadi hal-hal yang baru tentang hidup, dan banyak juga memberikan sharingnya ya di ini kalau salah di India sana ya. Kemudian ini yang mungkin yang paling terkenal di Indonesia ini adalah Pak Anton Medan. Ini kan hidupnya ya dia bergelut di bidang yang terkait kriminal sebetulnya kan, merangkai masuk penjara, ya judi, mafia dan lain-lain. Tapi ya ini juga ujung-ujung gitu kan, tiba-tiba saja gitu kan dia kok bertobat gitu kan, dan kemudian dia malah menjadi penggiat di agama gitu kan. Ini contoh, ini kenapa yang saya tampilkan ini, karena ini bisa dicek searching sendiri di internet itu. Nah kemudian kalau yang ini, nah ini ada pengalaman saya bertemu dengan orang-orangnya, ada sebagian sih dari TV gitu. Jadi yang pertama ini ada seorang ibu waktu itu di wawancara televisi ya. Dia ini rajin membaca kitab suci setiap malam gitu kan. Sampai suatu malam tiba-tiba dia menerima cahaya. Nah, sesudah peristiwa itu dia tiba-tiba bisa melihat penyakit dari orang-orang dan tahu cara penyembuhannya. Ini di televisi baru yang lalu. Jadi ini kan terjadi lompatan, orang biasa-biasa saja tapi tiba-tiba dia berubah realitas, seseorang yang semula hanya orang biasa menjadi orang pintar istilahnya kan kalau orang kita. Nah kalau ini saya kenal orang-orangnya di bawah ini. Yang pertama ini ada mahasiswa, ya prestasinya pas-pasan. Suatu ketika dia istirahat di pelataran gitu kan, tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang diangkat gitu, atau diangkat dari kolam gitu kan, yang sempat tertutup, tiba-tiba seperti melihat hamparan luas dan jadi melihat semuanya. Ini mirip dengan Pak Eckhart Tolle tadi, ujung-ujung jadi pinter gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini orang di Bandung nih yang bisa wira swastawan ini. Jadi ini pada saat acara nasional kemarin itu, ini 20 tahun yang lalu sih. Acara nasional ini kan banyak sekali order ini. Nah ini dia setelah diorder banyak, tiba-tiba oleh oknum itu nggak dibayar sampai dia bangkrut kan, bapak ini. Lalu dia memutuskan balas dendam gitu kan. Jadi dia terus belajar santet gitu kan. Nah, ketika dia belajar itulah justru tiba-tiba dia mendapat tadi ya pencerahan mendadak gitu. Pencerahan mendadak. Akhirnya dia memaafkan semua yang sudah terjadi. Sesudah itu hidupnya berubah total. Jadi apa dia wish itu langsung terwujud. Ini pernah itu kejadian waktu saya berkunjung ke rumahnya itu. Dia itu televisinya rusak waktu itu kan. Terus anaknya kan masih kecil kan. Aduh, saya ini kok lagi butuh TV kan dia ngomong gitu. Nah itu 2 hari dari situ tiba-tiba ada seseorang yang datang memberikan hadiah TV sebagai ucapan terima kasih karena pernah dibantu gitu. Nah, ini orang ini memang jadi aneh hidupnya gitu kan. Tapi ya gitu ya. Jadi ada sesuatu transformasi gitu kan.
Nah, yang ini kemudian ya, yang ini saya ketemu di suatu komunitas ini. Seorang teman ini sedang mempelajari buku The Network of Thoughts ini karya Jiddu Krishnamurti. Dia cerita tiba-tibanya mata kecil terbuka, jadi dia bisa melihat dimensi lain, melihat cakra dan lain-lain. Lalu dia bilang, saya, oh ini gini-gini kan. Itu bukunya tuh dikasih ke saya gitu. Ini bukunya ini, kan, coba baca. Nah saya penasaran kan, bener gak nih gitu kan. Saya baca itu bolak-balik itu buku, ya, dan hasilnya biasa-biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Gitu. Dia sih udah terbuka, saya enggak, saya biasa aja gitu kan. Jadi itu salah satu contoh dia lompatan kuantum tadi ya. Nah, kemudian ini kalau ini saya baca di suatu media, kalau nggak salah Kompas atau jadi seorang TKW yang secara tiba-tiba saja majikannya ini seorang aktor di Taiwan meninggal dan mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada pembantunya ini ya, asistennya. Sehingga ini membuatnya dia naik kelas secara finansial seketika gitu kan. Nah, kok bisa begitu kan begitu kan? Nah, ini ada seseorang yang sudah meneliti fenomena yang terjadi di manusia, kalau ini kan kalau tidak di atom lagi. Ini dikembangkan oleh David Hawkins. Saya pikir teman-teman pasti banyak yang sudah membaca atau mungkin saya di tempat lain. Nah, tapi apa yang ingin saya garis bawahi di sini, ini kebanyakan tidak secara detail ya. Di sini ada tulisan loh di atas ini energetic log ya. Jadi di sini frekuensi kita itu skalanya ini adalah skala logaritmis. Lalu Bapak Hawkins ini kan memberi 2 garis di situ kan. Jadi di sini ada survival paradigma, terus ada reason integrity dan spiritual paradigma. Ini ada garisnya di situ kan. Ini tentu tidak ada alasannya gitu. Nah kalau kita lihat isi dari yang di bawah garis dengan yang di atas ini kan terjadi suatu transformasi ya, dari sifat-sifat yang misalkan manusia pada umumnya, kemudian dia berubah naik gitu kan. Misalkan yang paling kita ambil satu contoh yang neutrality ini aja ya, yang 250. Ini kan di bawah ini orang masih mungkin masih suka menilai seseorang atau menilai peristiwa ini baik, ini buruk dan lain-lain. Tapi kan kalau sudah mencapai neutrality ini kan dia akan menjadi netral dalam segala melihat segala kejadian, tidak mudah menilai orang lain itu baik, buruk dan lain-lain, benar salah dan lain-lain. Dia akan lebih netral. Ini kan sesuatu yang sudah agak beda lah gitu ya dengan kebanyakan orang gitu kan. Nah, kita cek di halaman berikutnya. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung ulang ya skala Mr. Hawkins ini, jadi kan dia mengatakan itu logaritmis. Kalau logaritmis kita ambil saja di sini di poin yang kenaikan 100 poin adalah rasio kenaikan 10 kali lipat. Ini kan akan membentuk skala logaritmis yang lebih kelihatan. Jadi kalau sudah dihitung, kita ambil skalanya yang 100 ini, di hasilnya di sebelah kanan. Jadi untuk supaya lebih terasa gitu loh. Lompatannya di mana? Kalau yang dari 100 ke 200 kan nggak kerasa itu, kayak dekat gitu kan. Tapi kalau sudah di skala logaritmisnya kita buka, dihitungnya, ini misalkan dari 100 ke 200 itu ya, ini atau yang di kelompok itu, ini kan lompatan ya dari misalkan tuh 1000-an, nah 3000 yang paling tinggi di situ ke 10.000 sampai 100.000. Ini kan kerasa ya, skala loncatan ini akan terasa. Atau yang lebih tinggi lagi di sana, lompatan yang kedua itu ke 1 juta gitu, dari 100.000 ke 1 juta kan jauh ya, terasa loncat gitu kan. Nah, seperti yang dialami oleh contoh-contoh tadi itu kan dia bisa dari beberapa level dia naiknya. Misalkan Pak Anton ini kan mungkin dari bawah itu dia dari 50 atau di mana dia bisa loncat ke 300 itu, dari 10 ke 100.000 dia Pak Anton Medan itu loncatannya. Dia melompat sekaligus gitu kan. Nah, supaya lebih terasa mungkin nih kalau skala ini
angka-angka di sebelah kanan ini kita bayangkan sebagai tabungan tapi dalam dolar gitu ya. Misalkan nih orang yang 100 itu kan $100 itu sekitar 1,5 juta jumlah tabungannya. Kalau yang 30 ini $3 ya banyak hutang lah berarti dia kan. Tabungannya cuma $3 gitu kan. Tapi misalkan yang sudah masuk ke 200 saja. $210.000 itu kan sekitar 150 jutaan. Makanya tadi dikasih garis wajar toh di angka 200 itu dikasih garis oleh Pak Haukin. Jadi orang apalagi rata-rata penduduk Indonesia tabungan 150 juta ini kan termasuk jarang lah kalau kondisi ekonomi sekarang gitu kan. Jadi dari tabungan pas-pasan tiba-tiba punya tabungan 150 juta. Itu lompatan yang pertama. Terus apakah di antara angka-angka ini tidak ada lompatan? Mungkin saja ada ya. Mesti ada, tapi mungkin yang sifatnya minor gitu kan lompatannya yang kalau secara gradual juga bisa dicapai seperti itu. Nah, ini kan pasti terus gimana caranya kan begitu kan pasti kita penasaran. Nah, umumnya pasti ada pertanyaan gitu kan. Untuk bisa mendapatkan kuantum ini gimana caranya? Nah, ini karena sifatnya loncatan energi yang besar, ya sebenarnya sih ada 3 cara yang kalau kita lihat fenomenanya. Yang pertama itu dengan penderitaan seperti tadi, misalkan ada Anita Moorjani dengan kanker atau dengan depresi, itu yang terjadi secara natural gitu kan. Kalau orangnya mampu melampaui hal-hal tersebut, bisa jadi hal seperti itu. Ini juga ada kebetulan teman dari anak saya juga pernah mengalami hal seperti itu, sama seperti Anita Moorjani, dia sampai mati suri, yaitu dia konflik di keluarga sampai dia kena depresi, mati suri, dan pas terbangun jadi memiliki kemampuan yang ekstra gitu ya, extraordinary gitu kan. Itu yang secara alami. Tapi ada juga usaha yang dia membatasi secara sengaja gitu, kan namanya usaha gitu ya. Nah, ini kan sengaja dia kan. Jadi menjalani ascetism ini kan disengaja gitu. Contohnya misalkan orang di Tibet sana yang dia naik ke Gunung Himalaya dengan cara merangkak gitu, yang sambil sujud, dengan sujud sekali dia 1 langkah dia sujud lagi. Ini kan sengaja dengan menurut, atau istilah dalam sufi ini zuhud ini kan menjauhi kehidupan duniawi secara ekstrim lah ya, secara ekstrim. Siapa tahu gitu kan dapat gitu kan, namanya usaha gitu. Karena contoh-contohnya ada gitu kan. Yang kedua ini melalui miracle. Nah, ini ya susah dijelaskan namanya miracle kan. Istilahnya juga miracle gitu. Caranya just believe saja gitu kan. Muncul keajaiban ini kan seperti membelah laut merah itu gitu kan. Tidak bisa dijelaskan. Tapi ya ada fenomenanya gitu kan. Nah, kemudian, ini yang umum ya, kita menjalani hidup secara positif, ya, menanam bibit kebaikan, meditasi, ibadah, dan lain-lain. Nih, kalau kita gambarkan di sini, seseorang yang mendaki bukit, kalau dia masih di bawah ini kan nggak kelihatan gitu loh, mau loncat gimana gitu kan, gapnya itu masih jauh sekali gitu kan. Nah, kalau dia naik minimal sampai ujungnya situ kan, nah ujungnya ini kan setidaknya, di seberang itu ada gedung yang terbuat dari emas. Setidaknya dia bisa, misalkan di gedung tadi ada taman bunga, ya harum bau bunganya ini kan bisa tercium, kira-kira seperti itu. Kalau kita berusaha, siapa tahu memang nanti energinya cukup, atau ada miracle, kita tinggal loncat ke seberang. Gitu kan. Nah, ada satu lagi fenomena yang terkait quantum leap ini adalah dinding kuantum atau energy threshold. Kenapa tadi elektron ini kan dia berputar di satu lintasan, terkena energi ya berputar di situ terus kalau energinya ini tidak melewati threshold-nya gitu kan. Nah, ini di dalam kehidupan ini kan sering ada yang seperti ini. Jadi kita merasa seseorang atau kita merasa kesulitan untuk melewati sesuatu ambang batas ya. Misalkan udah usaha terus kok nggak kerasa hasilnya gitu kan. Lah ya iya, kalau energinya masih di bawah nggak akan kerasa memang gitu kan. Nah, ini contohnya nih, ini yang sering nih.
anak yang susah sekali diomongin, susah sekali dinasehatin, membandelnya minta ampun. Jadi hal-hal yang terkait belief system atau limiting belief ini ya itu membentuk barrier ya. Sebetulnya barriernya sudah ada, energy threshold itu sudah ada. Tetapi dia karena apa yang kita omongkan atau kita nasihatkan ini nggak menaikkan energi dirinya dia gitu, ya akhirnya terkurung gitu kan. Atau mungkin kita ada artis yang bolak-balik, artis yang kena narkoba bolak-balik gitu kan, ya dia karena tadi energi dia rendah, dinasihati, dibully, ya tetap rendah, ya, jadi terkurung di energi thresholdnya. Nah ini kalau ini diskusi yang puyeng ya misalnya dengan, nah ini ya apa, dengan penganut bumi datar lah kan di sini tidak berkesudahan, atau dengan penganut-penganut yang lain yang ya susah diajak ngomong gitu. Ya, karena dia sudah ada tadi belief system ini yang membuat energi yang kita kirimkan itu menguap begitu saja, ya nggak menaikkan tentunya dia. Kemudian fenomena dinding kuantum yang lain adalah dalam hal belajar, tadi kan ada di sana. Ini yang paling kerasa itu dalam hal belajar meditasi, ya kan, belajar meditasi. Khususnya yang diceritakan di buku-buku yang mengacu pada pencapaian meditasi versi ancient. Jadi kalau di versi yang kuno, meditasi itu katanya ya ini harus sampai pikiran itu menjadi tenang sekali sampai nol gitu kan, diamati sampai nol gitu kan. Ya bisa, tapi itu kan begitu besar energi untuk mencapai nol itu nggak bisa kerasanya kan, kok nggak ada kemajuan terus gitu kan. Atau misalkan belajar ini ya astral projection gitu kan, kita ruhnya ketemu di mana, misalkan di Vatikan atau di Palestina gitu kan, sama-sama berangkat dari sini. Itu kan yang ancient seperti itu. Atau ini belajar aktivasi kundalini, ya nggak susah sekali gitu. Nah kalau kita belajar meditasi belum ada hasil dan lain-lain, ya tidak, ya yang penting kan terus belajar gitu kan. Karena memang kita harus melewati suatu energy threshold gitu. Mungkin dalam hal belajar yang lain bagi orang tertentu juga susah gitu. Ada yang belajar mobil yang sampai 10 tahun nggak bisa-bisa, ya, dia mengalami kesulitan karena ada barrier ya, ada energy threshold di situ yang mungkin nanti membentuk belief system sehingga pada saat dia memegang setir mobil udah gemeteran gitu kan. Ada sesuatu yang harus diberesin gitu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi ini hanya sharing saja, mungkin secara aplikasi sulit untuk diterapkan. Tapi mudah-mudahan ini memberikan wawasan tambahan untuk rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bu Oti. Baik, terima kasih banyak Pak Limar. Ini benar-benar sesi yang luar biasa. Jadi kita bisa langsung mendapatkan gambaran. Kalau kita mendengarkan istilah quantum leap, kita langsung bisa oh, quantum leap itu ternyata seperti itu, lompatan itu seperti itu, begitu. Terima kasih sekali lagi. Ini ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan ya Pak Limar ya? Iya, ya selamat. Iya. Bagaimana? Saya boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Sebentar Pak WP, ini ada pertanyaan di chat. Nanti setelah menjawab pertanyaan Bu Iin ke Pak WP ya Pak ya? Iya Bu, iya. Baik. Oh sorry Pak Yatono, maaf saya pikir Pak. Non sewu. Oke. Pertanyaan dari Bu Iin adalah cara mengatasi bagaimana? Oke, ini cara mengatasi yang mengalami dinding kuantum ya? Iya, betul. Sebentar. Cara mengatasinya ya sama seperti tadi, seperti yang di halaman berikutnya ini, kita menjalani hidup yang secara positif, tergantung case-nya ya, kasusnya apa. Nah intinya kan berusaha terus, persisten dalam berusaha, sampai suatu ketika energinya itu terlampaui. Hanya tidak ada jaminan di sini gitu. Kalau yang sifatnya ini barrier ya, dinding kuantum, susah. Tergantung tadi, kalau misalkan beli sistemnya anak ya, mungkin setelah sekian tahun dinasehati, diberikan kasih sayang, diajak
aktivitas yang positif, lama-lama dia bisa frekuensi dirinya naik. Tetapi pengalaman saya mengamati ini memang tidak mudah gitu ya. Karena tadi orangnya ngelawan gitu. Beda kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri kita menghadapi dinding ini lebih mudah. Ada banyak metode ya di situ. Misalkan kita ada trauma, ada apa, ini sering dibahas oleh Bu Oti sebetulnya. Ada Sedona Method, ada berlatih realisasi kuantum atau realisasi keinginan gitu kan, law of attraction. Kalau jaminan melewatinya, saya rasa ini tidak ada yang bisa menjamin. Tapi dengan usaha itu kan peluang untuk bisa ditembus ini lebih besar. Mungkin jawabannya seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Limar. Bagaimana Bu Iin? Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Oh baik, baik. Kalau begitu kita teruskan saja. Mungkin Bu Iin sudah keluar atau mungkin ada kesibukan. Pak Yatono, monggo silakan Pak Yatono. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Limar, ini ya luar biasa sekali itu untuk memberikan kita motivasi untuk kita berpikir positif, berbuat kebaikan, kedamaian. Yang saya tanyakan ini kan yang kuantum ini, maksudnya kan saya juga pernah membaca kuantum ikhlas, yang apakah yang kuantum yang diterangkan Pak Limar ini ada kaitannya enggak dengan kuantum ikhlas? Saya pernah baca buku untuk kita itu berbuat upamanya memberikan orang sesuatu itu dengan ikhlas, insya Allah akan kembali kepada kita kembali gitu. Terima kasih Pak Limar jawabannya. Oke. Memang seperti pengantar dari awal, kuantum ini kan dipakai di mana-mana istilahnya. Mau cocok mau enggak ya dipakai saja gitu kan. Nah, sebetulnya gini, kalau secara kaitan atau tidak ada kaitannya dalam hal itu salah satu metode dalam menjalani hidup secara positif sebetulnya, kuantum ikhlas itu. Saya pernah membaca bukunya, itu kan R.B. Sentano yang nulis. Jadi di kuantum ikhlas itu kita disarankan atau ya untuk bersikap, ada dua di situ. Yang satu ikhlas dalam dalam perbuatan, pada saat memberi, pada saat menerima hal-hal yang negatif ya, musibah dan lain-lain, kita bisa accept itu, menerima yang pertama. Yang kedua, dia menekankan untuk syukur gitu, bersyukur, memberikan rasa syukur terhadap segala hal. Ini kaitannya apa? Kaitannya tadi bahwa dengan menjalankan itu kan energi frekuensi diri kita akan naik gitu kan, naik sehingga suatu ketika kalau energinya sudah melewati energi threshold, itu akan terjadi quantum leap gitu, arah ke mencapai suatu hal yang realitas yang baru. Jadi kaitannya di sana Pak, jadi sama dengan menjalani hidup yang positif di slide yang ada ini. Itu. Oke, makasih sekali Pak, pencerahannya menyenangkan, istilah memantapkan saya gitu loh Pak. Terima kasih sekali ya Pak Liman. Betul. Ya, sama-sama Pak Yotono. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yatono. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain, monggo silakan. Belum ada. Kalau belum ada dari saya Pak Limar. Ya, silakan Bu Oti. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Pak Limar, tadi saya lihat, saya mendengarkan bahwa Pak Limar telah melakukan mencoba membaca buku tadi dari Krishnamurti. Nah itu saya, itu saya ingin menanyakan apakah ada, berdasarkan pengalaman Bapak, apakah ada pengalaman yang membuat Bapak itu merasa paling mudah untuk melakukan quantum leap ini gitu loh Pak.
Jadi kan misalnya quantum leap itu kan macam-macam, bisa aja dengan perasaan emosi itu kan juga quantum leap gitu. Nah, menurut pengalaman Bapak dalam perjalanan selama ini, mana yang paling cepat, paling powerful dalam waktu paling singkat begitu? Matur nuwun, Pak. Oke. Kalau pengalaman saya ya, jadi kita sebetulnya persisten dalam berusaha. Jadi kalau saya pendekatannya dari segala sisi saja gitu. Jadi ya meditasi, ya berpikir positif, ya berlatih realisasi. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi yang mana kalau yang paling terasa sebetulnya yang berlatih realisasi itu lebih terasa ada hasil gitu ya. Berarti jadi seperti mungkin yang selama ini Bu Ati sharing di grup gitu, setiap hari kita afirmasi itu secara efek kelihatan. Jadi tapi tidak kuantumnya tapi gradual gitu kan, karena kuantumnya kan saya belum mengalami gitu. Jadi kalau ditanyakan pengalaman, karena saya belum mengalami peristiwanya, ya saya agak susah gitu menjawabnya. Hanya saya mengamati orang-orang saja gitu kan. Baik, terima kasih. Tapi kan tidak perlu quantum leap itu kan tidak perlu yang dahsyat seperti itu kan Pak, gitu loh maksudnya. Tadi yang itu tadi yang sehari-hari yang Bapak lakukan itu. Berarti itu tadi ya, kita naikkan dan persisten dan disiplin. Ini silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Hari, Pak. Di kolom chat ya? Iya, jadi punten Pak Limar, mohon diulang cara berlatih realisasi kuantum dari hal yang mudah. Monggo. Oke. Ini jadi sebetulnya realisasi kuantum yang hal mudah ini pernah dibahas oleh Bu Ati. Jadi kan gini, ada 2 state ya, yang kita tuju dengan yang kondisi saat ini. Kondisi yang kita tuju misalkan yang paling mudah adalah yang paling umum kan kita dalam hal rezeki ya, yang paling umum. Misalkan kita sedang banyak hutang ini, kita pengen hutang kita lunas. Jadi dibayangkan kondisi pada saat lunas itu seperti apa. Di kondisi setelah lunas. Kondisi setelah lunas itu misalnya ya, pada saat kita memasukkan ATM ada saldonya gitu. Kalau hutangnya lagi banyak hutang kan saldonya minim gitu. Jadi kita bayangkan hal-hal pada saat kita sudah mencapai target kita itu apa gitu kan. Dibayangkannya seperti apa. Jadi ini sebenarnya gini, ada 4 hal yang harus diselaraskan ya. Pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan. Ada 4 kan. Jadi pikiran kita kan harus positif gitu kan. Jadi sebenarnya pikiran ini lebih kepada kalau main bola itu kipernya lah. Pikiran ini sebenarnya kiper. Jadi kalau ada yang serangan kita harus berpikir positif gitu. Kalau ada serangan dari lawan harus ditahan bolanya, kalau main bola kan begitu. Jadi si pikiran ini untuk defense-nya. Lalu tadi apa? Perkataan. Nah, perkataan ini yang Bu Oti tiap pagi itu kan afirmasi ya, yang sharing perkataan itu dengan afirmasi. Terus kalau perbuatan berarti usaha kita harus selaras, kerjanya yang misalkan kerjanya yang rajin seperti itu kan. Nah yang satu lagi adalah perasaan. Perasaan inilah yang sebetulnya yang kita coba dengan visualisasi, dengan visualisasi tadi, kondisi sebelum kita praktekkan gitu kan. Kita ambil rutin misalkan selama 21 hari. Kita rutin, kalau yang muslim misalkan setiap setelah sholat maghrib menuju sholat isya gitu. Di situ setiap hari 21 hari kita visualisasikan, kita rasakan. Kalau hutang lunas kita rasakan bagaimana gembiranya. Jadi dimunculkan dulu rasa gembira. Namanya kan perasaan tadi. Jadi bermain di perasaan. Rasa gembiranya dimaksimalkan, lalu dibayangkan. Nah, kalau targetnya tadi ada, ini saya pernah bicara dengan anak-anak lah ya, disuruh latihan, targetnya apa? Pengen mobil baru,
Jadi ya sudah gitu. Atau yang satu lagi tuh dia kan senang motor ya, pengen nyobain motor F1, ya sudah sekarang kamu pakai motor biasa itu, kamu rasain tuh pas naik motor, rasain aja seolah-olah itu motor F1 gitu. Atau malah yang ekstrim, ini mungkin pernah lah saya dulu waktu masih muda itu, saya kan kebetulan orang tua biasa-biasa lah ekonominya, jadi saya itu pengen punya kendaraan. Lah pas saya naik kendaraan umum, saya bayangin, saya sengaja tuh duduk persis di belakang sopir itu. Saya bayangin saya tuh lagi nyetir mobil saya sendiri, gitu kan. Dan ternyata betul gitu ya. Jadi dalam kurun waktu berapa itu bisa terwujud gitu. Ya memang ini nggak kuantum yang kuantum yang versi minor lah gitu kan. Jadi tadi 4 hal itu dilakukan. Yang paling utama adalah perasaan sebetulnya. Jadi dirasakan momen-momennya itu. Demikian mungkin jelaskan. Terima kasih Pak Limar. Bagaimana Bu Hari? Apakah menjawab? Atur nuhun ya, sami-sami Bu Hari. Ya, jadi itu memang seperti yang ceritakan Pak Limar, itu saya juga melakukan ya. Jadi mungkin pernah saya ceritakan sebelumnya juga bahwa dulu saya tinggal di kompleks dan depan teras rumah itu adalah pagar tembok gitu. Yang saya bayangkan adalah sungai gitu. Jadi saya membayangkan saya minum teh itu menghadap sungai gitu. Ya, puji Tuhan gitu. Saya mendapatkan apa yang saya manifestasikan itu gitu. Jadi jangan, kalaupun misalnya ada orang lain yang mengatakan negatif gitu, jangan sampai terpengaruh. Dan seperti tadi yang Pak Limar telah sampaikan gitu kan, kita mesti selalu persisten, terus-menerus melakukan itu gitu. Jangan sampai kita ini kok nggak jalan-jalan gitu kan, semuanya itu waktu Tuhan ya Pak Limar ya gitu kan. Jadi, iya, semuanya dalam waktu Tuhan. Jadi jangan putus asa begitu Bu Hari. Pak Limar ingin menambahkan lagi, ada menambahkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup mungkin ya. Sudah, iya, baik. Ada yang lain lagi? Ada pertanyaan? Izin Ibu bertanya, Bu. Monggo silakan Pak Iksan. Saya pernah ikut latihan quantum healing. Itu kata kunci buat shifting itu, buat flipping. Itu katanya di keheningan, Ibu. Nah, sekarang kita kan berada di dunia yang bising. Itu supaya bisa jadi hening harus gimana ya Pak Limar ya? Oke, ya. Jadi gini Pak, sebetulnya ya seperti tadi ya, realisasi itu untuk pewujudan ya, atau tadi hening ya, untuk healing ya. Jadi gini, kita ini kan ada frekuensi otak kita ya, ada frekuensi alfa, beta, delta dan lain-lain ya. Nah, yang masing-masing punya fungsi lah. Yang pada saat kita beraktivitas yang ramai ini, itu frekuensi kita di beta, frekuensi beta. Nah, frekuensi di beta ini powerful untuk bekerja ya, untuk misalkan kalau yang misalkan kalau yang dokter ya, dia mengoperasi pasiennya harus pakai frekuensi beta gitu kan. Nah, jadi fungsi beta itu banyak situ. Terus berarti ada yang misalkan yang tidur tuh delta kalau nggak salah. Ya dia untuk healing body ya, badan kita pada saat tidur itu dilakukan penyembuhan, di recover gitu kan. Nah, antara beta dan delta tadi, nah, itu ada satu window split sedikit celah. Di situ ada yang namanya alfa. Nah, si alfa ini yang sebetulnya menjadi dia sangat sedikit, tapi dia menjadi pintu untuk mengubah realitas gitu. Nah ini nanti di next yang berikutnya mungkin saya akan sampaikan di presentasi mendatang ya. Nah jadi celah itu apa yang kita wishkan yang di sana yang lebih mudah untuk terwujud gitu ya. Realisasi itu ada di sana, di alpha state. Nah,
tadi kuncinya hening ya, karena Iya. untuk alfa ini adalah frekuensi hening sebetulnya gitu kan. Jadi si beta tadi harus diredam sehingga alfa yang hening ini muncul. Makanya caranya gimana? Caranya itu ya dengan meditasi. Jangan meditasi. Ada banyak cara. Bisa dengan wirid ya, kalau yang muslim itu wirid bisa. Bisa dengan yang paling umum meditasi. Kenapa? Kalau meditasi kan kita menyengaja untuk hening gitu. Menyengaja untuk hening. Jadi di frekuensi yang ramai tadi nanti ada tiba-tiba ada satu celah dia bisa hening. Di sanalah kita deliver atau kita kirimkan. Kalau main bola itu di titik itulah kita nendang bola ke gawang, kira-kira gitu Pak. Jadi hening tadi ini caranya ya kalau yang paling mudah dengan meditasi. Kalau yang cara lain itu ada misalkan ada saya lupa sih namanya itu ya, yang dia pada saat mau menjelang tidur itu sama Pak. Jadi pada saat kita sibuk bekerja kan kita berbaring tuh mau tidur, itu ada satu celah itu 10 detik sebelum kita terlelap itu kita melewati window alpha tadi. Ya, alpha itu. Ya. Oh, berarti dengan cara mengubah si gelombang otak juga bisa langsung hening. Bisa ya, nggak langsung Pak, bertahap. Tapi yang dicarinya adalah di situ. Jadi sebetulnya kan frekuensi di otak kita itu semua frekuensi ada, tapi yang si alfa ini tidak dominan karena didominasi oleh beta gitu. Iya, makanya si beta ini masih diheningkan, si beta ini masih diredam supaya nggak terlalu mendominasi, sehingga alfanya punya celah gitu untuk eksis. Cara heningnya dengan yang paling mudah memang dengan meditasi. Siap, terima kasih Pak Limar. Luar biasa. Sama-sama. Oh, satu lagi ke Ibu Oti, Ibu. Ya, maaf. Kalau yang tadi buat pernapasan dari bintang kita narik, berarti narik napas gitu maksudnya Ibu? Ya, kita tarik nafas, kemudian kita arahkan tadi kan menurut slide tadi yang saya itu kan ke depan gitu, kemudian kita masukkan misalnya ke cakra asna. Jadi dari bintang kita tarik, hirup nafas, kemudian kita arahkan ke asna, kemudian kita naikkan ke bintang lagi. Pada saat kita masuk itu kemudian kita hembuskan dan kita lepaskan lagi ke cakra 12 yang terletak di 30 cm atau 40 cm dari cakra mahkota kita, begitu Pak. Berarti waktu menghembuskan nafas kita jalurnya ke belakang gitu Ibu, atau iya, kita lurus. Jadi waktu menghembuskan tuh dari cakra itu. Jadi dihembuskannya di cakra itu Pak. Dihembuskan di cakra itu. Jalurnya kan waktu narik dari depan Ibu. Narik ke terus depan. Kalau waktu mengeluarkan dari belakang gitu atau dari belakang sejajar dengan tulang belakang. Tulang belakang. Ya, jadi sejajar dengan sushuma. Jadi itu biar membuka jalur itu juga gitu, membersihkan jalur itu juga gitu. Gitu. Siap Ibu. Yang ada dirasakan atau? Tadi masih ada pertentangan sih Ibu, soalnya kan saya belajar yang mikrokosmos itu yang senci. Kalau kita menghembuskan nafas kita lewatnya ke depan. Pada saat narik kita lewatnya ke belakang. Kalau ini berarti kebalikan ya? Iya betul, kebalikan. Ini dari Tibet kuno Pak, gitu. Itu dulu para suci juga memakai ini meditasi. Tapi berarti ini. Itu kalau misalnya kita digabungin Ibu, jadi itu mikrokosmos plus makrokosmosnya berarti iya sesuai sih, bisa. Iya bisa sih. Iya, sebetulnya banyak jadi teori kita, Pak ya. Bagaimana? Jadi energinya yang di mikrokosmos berputarnya sama yang di makrokosmos itu berkebalikan Ibu. Iya. Jadi setiap meditasi memiliki teorinya masing-masing Pak. Kalau saya secara pribadi saya lebih suka untuk kalau meditasi senci kita lakukan senci, kalau meditasi bintang lakukan bintang, atau pranic healing dengan pranic healing, twin heart, jantung kembar, begitu. Jadi tidak rancu, dan kita tidak tahu karena itu kan aluran energi dan kadang-kadang aluran energi itu kuat. Nah, kita tidak tahu kalau ada apa-apa bagaimana, kita kan juga nggak tahu gitu. Jadi daripada beresiko mendingan gitu Pak. Iya benar. Semoga menjawab.
Ya, thank you buat Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Iksan. Baik, ada pertanyaan lagi atau nggak ada? Jadi mungkin yang perlu saya ini ulangi lagi adalah bahwa seperti yang dikemukakan oleh Pak Limar bahwa perasaan itu penting untuk mencapai ini tadi quantum leap. Jadi mengapa perasaan itu penting? Karena semesta merespon kepada apa yang kita rasakan, bukan merespon kepada apa yang kita inginkan, begitu. Jadi kalau rasa itu menciptakan emosi, menciptakan frekuensi di dalam tubuh kita. Nah, itu yang dibaca. Radio kita seperti apa dibaca oleh semesta. Radio kita penuh kekurangan, yang dikasih ya kekurangan. Kalau radio kita, frekuensi kita penuh dengan rasa sukacita, kebahagiaan, rasa keberlimpahan. Nah, saat itu keberlimpahan pun datang. Begitu, kurang lebih begitu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Pak Limar, akan ada ditambahkan sedikit untuk semuanya? Kayaknya cukup berarti. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya pagi ini. Pak Limar, mungkin ada kata-kata penutup sebelum kita akhiri? Oke, jadi mungkin gini, saya memang akan mencoba untuk sharing selanjutnya. Jadi ini sebenarnya bersambung gitu. Yang ini kan quantum leap ini fondasi awal ya, istilah kuantum. Ini sesuai dengan historicalnya. Jadi memang awal mula istilah kuantum tadi diikuti oleh Bohr. Nah, untuk yang berikutnya nanti akan ada Schrödinger cat, yaitu kuantum superposisi. Tapi sebelum itu nanti kita harus memahami dulu konsep probabilitas. Jadi yang next itu sharing dari saya tentang probabilitas, baru nanti kuantum superposisi, dan nanti sampai ke mungkin di 5 episode ke depan yang ditanyakan Pak Ihsan itu Pak, yang tentang apa sebab akibat itu, akibat lebih awal. Kalau Bapak mau cari di YouTube bisa cari ini retro causality. Nah, itu yang kemarin saya tanyain itu Pak. Iya, itu. Ya itu, tapi itu masih 5 episode ke depan. Wah, keren. Mantap. Gitu. Mungkin itu saja buat ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Limar. Ini sungguh luar biasa. Iya, betul. Ilmu yang bagi kita yang mungkin kita kemarin bacanya hanya setengah-setengah atau mungkin 1/4 atau 1/10, ternyata pagi ini kita dapat belajar sepenuhnya dari Pak Limar. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi. Dan Pak Limar ini akan mengisi sesi kita setiap hari Jumat ketiga. Diusahakan begitu ya Pak Limar ya? Ya betul. Mudah-mudahan waktunya ada saya. Mudah-mudahan waktunya sesuai. Jadi ini kami adalah komunitas meditasi gratitude. Itu kita ada setiap hari Senin sampai Jumat itu. Dan pagi biasanya dengan meditasi dan diikuti oleh sesi sharing. Sesi sharing itu bisa beraneka macam, bisa hanya sharing pengalaman, bisa juga dengan ajaran-ajaran atau dengan sesuatu artikel yang akan dibahas bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Itu nanti slide-nya di-share di grup.